Saat itu pukul 8 malam, saya dan Mira akhirnya bisa istirahat di kamar kami. Kamar kami letaknya ada di lantai 1. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari kamar yang satunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian-kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Kemarin setelah kita bacain cerita tentang pendakian Gunung Bismo, kini saya akan bacakan cerita dari Mas Jabang Tutuka lagi, dengan judul Arwah Seorang Pembantu, yang sumbernya berasal dari teman Mas Jabang Tutuka, dengan nama samaran dan alamat samaran pula. Oh iya, sebelumnya tak lupa saya ingetin buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita-cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah teman saya yang berjudul Arwah Seorang Pembantu. Karena baru 2 hari kemarin baru saja bertemu dengan teman saya Andri, dan Andri menceritakan semua kejadiannya kepada saya. Saya akan mencoba merangkumnya di sini. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah seorang pengantin baru. Nama istri saya panggil saja Mira. Kami adalah pasangan pengantin yang sangat bahagia, layaknya orang baru menikah. Setelah seminggu kami menikah, kami memutuskan untuk tinggal di apartemen di daerah Cimbeleit, Bandung. Karena selain akses tempat kerja saya yang dekat, istri saya pun menyukai tempatnya. Tinggallah kami di situ selama kurang lebih 6 bulan. Dan yang lebih menyenangkan lagi, istri saya hamil menginjak umur 4 bulan. Hari demi hari kami lewati dengan bahagia, dan pada suatu ketika istri saya meminta dibelikan martabak pada tengah malam. Mungkin efek ngidam kali ya. Saya pun akhirnya pergi keluar untuk mencari yang jual martabak. Untungnya tak jauh dari sini saya menemukan seorang tukang martabak. Saya pun membelinya. Ketika saya sedang menunggu pesanan saya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu agak gendut, umurnya sekitar 50-an. Dia bertanya pada saya, "Tinggal di mana, Mas?" kata ibu itu. Saya pun menjawab, "Saya tinggal di apartemen itu, Bu." "Oh, begitu," jawab dia. Dan tiba-tiba ibu itu menawarkan kepada saya sebuah rumah kontrakan yang letaknya tak jauh dari apartemen itu. "Kenapa nggak ngontrak rumah aja, Mas? Saya ada rumah kontrakan. Bukan punya saya sih. Saya cuma dititipi aja. Barangkali berminat, besok saya antar. Rumahnya lumayan besar dan nyaman. Sudah ada barang-barangnya juga," kata ibu itu. Mendengar perkataannya, jujur aku lumayan tertarik.
karena saya pikir lebih enak tinggal di rumah kontrakan dibanding apartemen. Apalagi istri saya sedang hamil. Saya butuh tetangga. Akhirnya, saya pun meminta nomor telepon ibu itu. Baik, Bu. Nanti jika istri saya berminat, saya akan telepon ibu. Saya pun akhirnya pergi kembali ke apartemen. Setibanya di apartemen, ternyata istri saya sudah tidur. Ya udahlah. Besok aja aku cerita. Dan saya pun akhirnya ikutan tertidur. Pagi pun tiba. Ketika kami bangun, saya pun langsung menceritakan tentang rumah kontrakan itu pada Mira. Entah kenapa, Mira sangat antusias sekali ingin segera melihat rumahnya. Dia sangat setuju sekali jika memang rumah itu cocok katanya. Akhirnya, kami pun sepakat akan melihat rumah itu nanti sepulang saya bekerja. Sore pun tiba, akhirnya saya pun pulang dan tiba di apartemen pukul 5 sore. Dan Mira dengan semangatnya langsung mengajak saya untuk melihat rumah kontrakan itu. Saya pun menelpon ibu itu dan si ibu itu memberikan alamatnya kepada kami. Pergilah kami, saat itu waktu menunjukkan pukul 6 sore. Kami bertemu kembali bersama si ibu itu di tempat martabak yang semalam. Masuklah si ibu itu ke dalam mobil. Ibu itu menunjukkan jalan menuju rumah kontrakan. Sekitar 15 menit perjalanan, tibalah kami di depan rumah kontrakan itu. Lokasinya di Cimbuluit atas. Dan yang bikin saya kaget, ternyata rumah itu jauh dari tetangga. Bisa dibilang rumah itu hanya satu-satunya di situ. Samping kiri dan kanan hanya ada kebun. Dan dari tetangga lumayan jauh jaraknya. Kami pun akhirnya turun. Nah, ini Mas rumahnya, silakan masuk, kata ibu itu. Ketika di depan rumah, saya hanya berpikir, bagaimana tega saya meninggalkan istri saya yang sedang hamil, tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tapi ya sudahlah, toh kita hanya melihat saja dulu. Begitu pikirku dalam hati. Masuklah kami ke dalam rumahnya. Rumahnya itu bangunan lama, catnya berwarna putih, interior di dalamnya pun serba putih. Barang-barangnya masih banyak dan tertutup oleh kain hitam. Rumah ini ada 2 lantai, 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah. Berapa Bu harga sewanya? Tanyaku. 10 juta Mas per tahun, jawab ibu itu. Hah? Murah sekali Bu, jawabku. Kok bisa murah gitu? Nggak tahu Mas, yang punya cuma minta segitu, jawab ibu itu. Dalam hati saya lumayan sedikit tertarik sih, karena harga rumahnya murah. Tapi ada yang mengganjal, karena rumah itu jauh dari warga dan aku khawatir dengan Mira. Ya udah Bu, nanti kami pikirkan dulu, jawabku. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di apartemen, Mira merengek, ingin segera pindah ke rumah itu. Alasannya rumah itu sejuk sekali, jauh dari hingar-bingar. Tapi aku belum menyetujuinya, dengan alasan aku khawatir jika dia tinggal sendiri, apalagi jika aku pergi keluar kota. Begitu jawabku. Tapi dia dengan enteng menjawab, santai aja, aku bisa ngajak sepupu atau temanku untuk tinggal di sana kok, mereka pasti mau. Ya udahlah, kita pindah ke sana, jawabku. Hari itu, hari Minggu, karena saya libur, kami pun akhirnya berkemas dan pindah ke rumah itu. Kami mulai merapikan tempat itu dan membersihkan ruangan-ruangannya, karena sepertinya rumah ini sudah lama tidak dihuni. Saya pun dibantu si ibu itu juga membereskan rumahnya. Tapi ketika saya mau masuk dan membereskan kamar yang satu lagi di lantai bawah, tiba-tiba ibu itu melarang saya untuk membukanya. Jangan dibuka, biarkan saja kamar itu
itu kamar bekas pembantu, dan jangan pernah dibuka ya, kata ibu itu. Kenapa, Bu? Tanyaku. Tidak apa-apa kok, pokoknya jangan dibuka ya. Sudah, biarkan saja gitu. Toh, kamarnya tidak akan dipakai semua kan? Tanya dia. Ya sudahlah, saya pun mengiyakannya, walaupun sedikit ada tanda tanya. Karena, jujur saya orangnya sangat penasaran sekali terhadap sesuatu yang disembunyikan. Setelah selesai, akhirnya ibu itu pun pamit pulang, dan saya pun memasang CCTV di seluruh penjuru rumah, agar menjaga keamanan rumah ini. Saat itu pukul 8 malam, saya dan Mira akhirnya bisa istirahat di kamar kami. Kamar kami letaknya ada di lantai 1. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari kamar yang satunya lagi. Kami pun terdiam, dan saya keluar mencoba melihat. Setelah dilihat, ternyata tak ada siapa-siapa. Bulu kuduk saya langsung merinding, tapi saya tidak boleh memperlihatkan ketakutan ini pada Mira. Khawatir dia menjadi ingin pindah lagi. Apa yang? Tanya dia. Bukan apa-apa, hanya angin, jawab saya. Ya udah, tidur yuk, besok aku takut kesiangan, kataku melanjutkan. Akhirnya kami pun tidur. Pagi tiba, seperti biasa saya harus berangkat kerja. Saya pun pamit dan berpesan pada Mira agar berhati-hati di dalam rumah, dan segera telepon saya jika terjadi apa-apa. Jujur, saya sangat khawatir meninggalkannya sendirian. Tapi ya sudahlah, toh dianya juga terlihat senang tinggal di rumah itu. Akhirnya saya pun berpamitan. Hari itu, saya mendapatkan banyak sekali pekerjaan, dan diharuskan lembur untuk menyelesaikannya. Saya pun lembur sampai jam 10 malam, dan ya, akhirnya saya pun pulang. Saya tiba di rumah pukul 10:30 malam. Karena saya membawa kunci cadangan, jadi saya tidak perlu membangunkan Mira untuk membuka pintu. Tapi ketika saya masuk, ternyata Mira belum tidur. Dia asik menonton TV di ruangan tengah. Saya pun akhirnya menyuruh dia untuk segera masuk kamar dan tidur. Masuklah kami ke dalam kamar, dan karena saya sangat capek, akhirnya saya pun dengan cepat tertidur. Ketika saya hendak tidur, tiba-tiba saya ingin membuang air kecil. Akhirnya saya pun bangun dan keluar dari kamar dan menuju kamar mandi. Tapi ketika saya berjalan, tiba-tiba langkah saya terhenti. Mulut saya seperti dibungkam, karena saya melihat seorang wanita sedang berdiri di depan kamar mandi. Dengan cepat, saya pun segera masuk ke dalam kamar kembali. Ketika saya sudah di dalam kamar, istri saya terbangun oleh gerakan saya yang sedikit rusuh. "Kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu?" tanya dia. "Aku melihat seorang wanita berdiri di depan kamar mandi," jawabku. Tapi anehnya Mira malah tertawa. "Kamu tuh ya gak bisa bedain mana hantu mana orang. Dia itu Asih, pembantu kita. Maaf, aku lupa belum ngomong sama kamu. Asih datang tadi maghrib dan aku langsung suruh tidur karena aku lihat dia seperti kelelahan dari perjalanan." Aku pun heran dan bertanya, "Emang kamu pesan pembantu?" tanyaku pada Mira. Lalu Mira menjawab, "Enggak." "Lah, terus itu pembantu siapa?" tanyaku lagi. Mira pun menjawab, "Jadi gini loh, katanya Asih itu dikirim dari pemilik rumah ini untuk jadi pembantu kita, gitu loh," jawab Mira. "Lah, terus siapa yang mau gaji dia?" tanyaku. Lalu Mira menjawab lagi, "Nggak perlu digaji,
Jadi kita bayar 10 juta itu udah termasuk gaji pembantu, kata Mira. Aku pun heran, dalam hati kok pemilik rumah ini baik sekali ya. Sudah rumahnya murah, dikasih pembantu lagi. Ya udahlah kalau begitu, jawabku. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Ketika di sana, Asih sudah tidak ada. Mungkin dia sudah masuk ke kamar. Pagi pun tiba. Seperti biasa, saya berangkat kerja. Tapi, waktu itu, kok Asih nggak kelihatan ya? Dalam hati, mungkin dia masih tidur. Ya sudahlah, akhirnya aku pun pergi meninggalkan Mira. Selama di kantor, aku hanya memikirkan keadaan Mira. Walaupun sekarang sudah ada yang menemaninya, yaitu Asih, si pembantu. Tapi saya masih ragu, karena belum pernah bertemu dan berbicara dengannya, karena saya pun ingin tahu latar belakang dia. Setiap jam saya menelpon Mira untuk menanyakan keadaannya. Entah kenapa, tiba-tiba saya ingin mengecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Akhirnya saya pun melihat hasil rekaman itu di laptop. Karena penasaran, saya ingin melihat kapan Asih datang ke rumah. Setelah saya akuratkan jam saat kedatangan Asih, ternyata di CCTV saya hanya melihat Mira sedang berbicara sendiri di depan pintu, tanpa ada seorang pun di sana. Saya mulai panik. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal karena khawatir dengan Mira. Saat itu jam 2 siang, saya tiba di rumah. Tapi saya bersyukur ternyata tidak terjadi apa-apa pada Mira. Sebenarnya saya tidak menceritakan apa yang saya lihat di CCTV pada Mira, karena khawatir dia akan panik. Mira cuma bertanya, "Kamu kenapa kok pulang cepat?" Aku pun menjawab, "Oh iya, kerjaan aku udah selesai, jadi bisa pulang cepat." "Asih mana?" tanyaku. "Tadi sih pas kamu pulang dia keluar." "Emang kamu gak ketemu?" jawab Mira. "Enggak, emang dia mau kemana?" tanyaku. "Katanya sih mau ke kebun belakang mencari selada dan rawit." "Oh, ya sudahlah, biarkan," jawabku. Aku pun masuk ke kamar dan merebahkan badanku. Entah kenapa, hari itu sangat capek, padahal aku kerja hanya sebentar. Tanpa terasa, akhirnya aku pun tertidur. Dan ketika bangun, aku pun kaget karena bangun jam 9 malam. Saya pun keluar kamar dan melihat Mira sedang asik nonton TV. "Kok kamu gak bangunin aku sih?" tanyaku. "Aku gak tega sama kamu, kayaknya capek banget," jawab Mira. Ya udahlah, aku mau mandi dulu," kataku. Ketika saya berjalan ke kamar mandi, saya pun kaget dan kembali melihat Asih yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Entah kenapa, saya selalu kaget setiap melihat Asih, karena pakaian yang dia pakai itu menyerupai hantu. Dia berpakaian serba putih, dan dia hanya membelakangi saya. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya, "Asih, kamu mau ke kamar mandi?" tanyaku. Tapi si Asih itu tidak menjawab. Dia hanya berbalik badan dengan kepala menunduk seperti orang yang malu, sambil berjalan melewatiku. "Mungkin dia malu," kataku dalam hati, karena melihat aku sedang bertelanjang dada. Akhirnya saya pun mandi. Ketika saya sedang asik mandi, tiba-tiba saya melihat segumpal rambut yang menggulung di dalam bak mandi. Saya pun mengambilnya. Setelah selesai mandi, saya pun membawanya keluar dan memperlihatkannya pada Mira. "Ini rambut kamu bukan?" tanyaku. "Coba lihat," jawab dia. "Mana mungkin rambutku seperti ini? Lihat tuh, udah ada sedikit ubannya." Setelah Mira berbicara seperti itu, kami pun saling menatap. Kami merasa ada yang aneh. Ketika dalam situasi tegang ini,
Saya pun nyeletuk bicara. Oh, mungkin punya ASI. Akhirnya kami pun lega karena kami menyangka itu adalah punya ASI. Kami pun masuk kamar. Ketika di kamar, saya berbicara pada Mira. Bilangin ASI dong, jangan pakai baju putih terus. Aku suka horor liatnya. Kalau emang dia nggak punya, kamu kasih baju kamu aja deh. Lalu Mira pun menjawab, emang kamu kapan lihat ASI? Tadi pas mau masuk kamar mandi, jawabku. Mira pun mengerutkan dahinya dan berkata, ASI kapan pulangnya ya? Perasaan dari tadi sore dia nggak pulang. Aku dari tadi nggak tidur. Harusnya aku ketemu dia kalau dia memang udah pulang. Saya kembali bingung dengan situasi seperti ini. Oke, kamu tenang dulu ya, jawabku. Enggak, aku aneh aja. Kapan dia masuknya? Jawab Mira. Ya udah, kita tidur aja dulu yuk. Besok kita bahasnya. Jawabku menyudahi percakapan itu. Tak lama, akhirnya Mira pun tidur. Saya yang masih dalam keadaan segar karena baru bangun hanya bermain HP. Ketika sedang asik bermain HP, tiba-tiba saya mendengar suara orang sedang menyeret sesuatu. Karena penasaran, saya pun mendekatkan kuping saya pada pintu. Ternyata benar, saya mendengar suara orang sedang ngesot, seperti menangis, tetapi sangat pelan sekali suara tangisannya. Saya pun langsung teringat pada CCTV. Dengan cepat saya pun membuka laptop saya. Dan ketika CCTV-nya dibuka, ternyata benar apa yang saya lihat. Saya melihat seorang wanita sedang menyeret badannya sendiri sambil memegang perutnya. Wajahnya samar. Dalam hatiku aku yakin ini seperti ASI karena baju dan rambutnya itu hampir sama. Saya bingung antara takut atau kasihan. Jujur saya ingin menolongnya karena saya takut itu memang ASI dan dia memang sedang butuh pertolongan. Tapi di sisi lain saya juga takut bahwa itu adalah makhluk halus yang menghuni rumah ini. Akhirnya saya pun memutuskan untuk keluar dan melihat siapa itu sebenarnya. Saya pun berjalan menuju ruang tengah. Ketika saya tiba di ruang tengah, saya menyalakan lampu di ruangan itu dan ternyata benar, dia ASI. Ketika lampu di ruangan menyala, dengan cepat ASI yang merangkak itu tiba-tiba berdiri lalu berlari sambil sedikit meloncat masuk ke dalam kamar pembantu. Saya shock, hanya bengong tanpa bisa berkata apa-apa. Dan ketika saya membalikkan badan untuk kembali ke kamar, tiba-tiba pas di depan muka saya telah berdiri seorang wanita. Matanya hitam, mukanya sudah membiru, lidahnya menjulur keluar. Jarak wajahnya hanya 10 cm saja. Sontak, saya pun langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Ketika saya terbangun, Mira terlihat sedang menangis sambil menepuk-nepuk pipi saya. Setelah sadar, saya pun memeluknya dan mengajak dia kembali ke kamar. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Di dalam kamar, Mira menanyakan apa yang terjadi padaku. Tadinya aku mau memberitahunya, tapi karena takut dia panik, akhirnya aku pun berbohong padanya. Aku hanya bilang bahwa aku sedikit pusing setelah keluar dari kamar mandi. Akhirnya, di pagi hari Mira pun mengajak saya untuk pergi ke dokter. Aku pun menolaknya dengan alasan aku sudah sehat. Pagi itu aku mengajak Mira untuk pulang dulu ke rumahnya dengan alasan aku kangen pada ibu dan bapaknya. Jadi sepulang kerja nanti aku bisa pulang ke rumahnya. Tapi dia menolak dengan alasan capek. Aku pun mulai bingung. Ya sudah, kamu ajak sepupu kamu ke sini biar kamu ada temen, kataku. Dan lagi-lagi dia menolak. Tak usah, aku sendiri lebih nyaman kok. Lagian kan ada ASI.
Entah kenapa, mendengar nama Asih, hati saya semakin tidak enak. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Dan saya pun pamit untuk berangkat kerja. Sepanjang jalan, aku hanya melamun memikirkan Mira. Sesampainya di kantor, aku menelponnya memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah mengalami kejadian semalam, akhirnya saya pun menyalakan CCTV agar saya tahu keadaan di rumah. Saya terus memantau CCTV selama bekerja. Ketika waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, di mana saya sedang bersiap-siap pulang, tiba-tiba saya melihat Mira sedang berbicara sendiri. Seperti ada lawan bicaranya, tapi yang terlihat di CCTV, Mira sedang berbicara sendiri dan berjalan keluar rumah. Saya pun panik, langsung cepat-cepat untuk pulang. Sialnya, di jalan saya terjebak macet. Aku pun berkali-kali menelpon Mira, tapi tidak dijawab. Hatiku semakin tidak karuan. Setelah 1,5 jam melewati macet, akhirnya aku pun tiba di rumah. Dan benar saja, setelah aku masuk ke dalam rumah, ternyata Mira tidak ada. Aku semakin panik dan takut. Aku berteriak-teriak memanggil Mira, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, dengan berbekal senter, aku keluar rumah menuju ke arah kebun. Saya masuk ke dalam kebun sambil memanggil nama Mira. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, akhirnya dari kejauhan, aku melihat seseorang sedang tertidur di gundukan tanah. Sontak, saya pun berlari menghampirinya. Dan benar saja, ketika saya tiba, ternyata dia adalah Mira. Saya pun melihat dia sedang tertidur di atas tanah. Saya dengan panik membangunkannya. Dan tak lama dia pun bangun. Saya dengan cepat membangunkannya karena jujur, saya pun takut karena lokasinya ada di tengah-tengah kebun pisang. Mana hari udah gelap lagi. Akhirnya Mira pun bangun. Dia seperti belum sadar di mana dia tidur. Aku pun berencana mau menggendongnya karena dia terlihat lemas. Ketika aku membungkukkan badan untuk menggendong Mira, tiba-tiba senter saya menerangi sebuah tulisan. Dan setelah saya perhatikan, ternyata itu adalah papan nisan kuburan. Setelah saya baca, ternyata nama yang ada di makam itu adalah Asih. Sontak saya pun kaget melihatnya, dan dengan cepat menggendong Mira untuk pulang. Di sepanjang jalan pulang, saya tidak menyangka bahwa Mira tadi tertidur di atas makam Asih. Ketika sampai di rumah, saya pun membuka bajunya Mira lalu membuangnya, karena bajunya kotor dengan tanah makam. Mira yang masih terlihat lemas akhirnya sadar dan bangun. "Aku pusing banget," kata dia. "Ya udah, kamu tidur dulu," jawabku. Baru saja aku berkata begitu, tiba-tiba terdengar suara pintu seperti ada yang membanting. Yang lebih menyeramkan lagi, tiba-tiba muncul suara wanita cekikan tertawa sangat keras. Mira pun spontan memeluk saya dengan erat. Kami yang panik di dalam kamar hanya bisa menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba, setelah itu terdengar suara orang jatuh tepat di depan pintu kamar kami. Demikian cerita arwah seorang pembantu bagian pertama udah selesai. Jadi ceritanya ini lumayan panjang ya. Nanti akan dibagi dalam beberapa bagian, mungkin 3 atau 4. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan untuk kalian yang punya cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silakan secara runut kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra.
undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.